Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo, NIM 1705520289 dari Universitas Tikobang Semarang. Program studi saya S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah audit bank, yaitu materinya adalah sistem pengendalian intern bank. Sebab yang pertama yang saya akan bahas adalah aplikasi pengembangan sistem pengendalian. Secara singkat, ada beberapa pokok dari membangun sistem pengendalian total yang perlu menjadi fokus atau Key Success Factor KSF, yakni yang pertama ada mengembangkan sistem, penyempurnaan pemantapan struktur organisasi, analisis jabatan atau job analysis, uraian jabatan atau job description, evaluasi jabatan atau job evaluation, position charter, petunjuk pelaksanaan atau juklak, standarisasi kerja, pedoman prosedur kerja, dan sebagainya. Penyempurnaan dan pemantapan menjadi dasar bagi setiap pegawai untuk mengetahui secara persis wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kinerja setiap pegawai, setiap unit kerja, dan bank secara keseluruhan dapat terukur secara lebih jelas. Di sini ada beberapa prinsip pokok dari sudut sistem pengendalian internal untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Nah, yang pertama, adanya pemisahan fungsi secara tepat. Pemisahan fungsi memerlukan rencana organisasi yang baik, sederhana, fleksibel, dan menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dalam konsep pengendalian yang baik, perencanaan organisasi seharusnya berdasar pada fungsi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, resiko yang ditanggung adalah sebagian besar pemisahan fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun dalam praktek, walaupun dalam bagian organisasi bank telah diukur secara jelas, sering terjadi pelanggaran karena kebijaksanaan manajer bank yang mempekerjakan cepat tapi mengabaikan aspek pengendalian tadi. Nah, adapun unsur pemisahan fungsi ini paling pokok adalah pemisahan fungsi. Yang pertama, fungsi operasi. Yang kedua, fungsi penyimpanan. Yang ketiga, fungsi pencatatan. Khusus dalam organisasi cabang atau cabang pembantu sebuah bank secara lebih spesifik lagi, maka fungsi-fungsi ini dibagi dalam yang pertama, fungsi pelayanan pada nasabah, yang kedua, fungsi operasi transaksi, yang ketiga, fungsi pencatatan akuntansi. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi cabang bank dapat dikategorikan menjadi yang pertama, fungsi pelayanan pada nasabah antara lain adalah yang pertama, teller, yang kedua customer service, yang ketiga relationship officer, yang keempat remedial atau penagihan dan penyelesaian kredit. Selanjutnya fungsi operasi atau pelaksanaan transaksi adalah yang pertama ada back office, yang kedua transfer, yang ketiga trade service, yang keempat clearing, yang kelima general welfare, yang keenam sumber daya manusia. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Antara lain, yang pertama adalah akuntansi keuangan, yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga pengawasan data dan verifikasi, yang keempat sistem informasi manajemen, yang kelima ada teknologi informasi. Unsur koordinasi antar fungsi yang tadi saya bahas tetap perlu dibina dengan baik.
Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus tampak jelas di bagian organisasi. Dan pedoman prosedur kerja serta dalam uraian jabatan masing-masing personil bank. Nah, dari gambar yang sudah saya perlihatkan tadi, bisa diambil contoh pada suatu organisasi kantor, cabang suatu bank umum tampak bahwa ada unsur fungsi yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Balok-balok organisasi yang tersusun tadi telah memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi utama yang ada di bank yakni pelayanan kepada nasabah, pelaksanaan transaksi operasi, dan akuntansi. Selanjutnya, balok organisasi itu dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama ada front office dan back office yang membelah organisasi dalam 2 kelompok utama fungsi. Sebaiknya dalam penyusunan tata letak ruangan kantor juga diperhatikan unsur blok dari front office dan back office-nya, sehingga struktur organisasi juga terwujud secara fisik dalam penempatan pegawai. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, ada beberapa yang perlu diketahui acuan pemisahan tugas, yaitu yang pertama pemisahan fungsi, aset, dan petugas pembukuan. Yang kedua, pemisahan tugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpanan aset. Yang ketiga, pemisahan tugas dalam fungsi akuntansi. Yang keempat, seorang pegawai tidak bertugas mencatat dari aslinya hingga membukukan pada buku besar. Yang kelima, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pembukuan. Prinsip pokok sistem pengendalian internal yang kedua adalah sistem pemberian wewenang serta prosedur yang layak. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan ini perlu media untuk mengendalikannya. Media itu adalah yang pertama ada pencatatan, yang kedua pencatatan perlu akurat, tepat, dan cepat. Karena itu, pencatatan hanya beredar dokumen berdasarkan dokumen atau transaksi yang benar. Sehingga selanjutnya diperlukan media untuk mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi tersebut. Penggolongan dalam struktur pos-pos perkiraan pembukuan. Hal ini diatur pula dalam prosedur-prosedur persetujuan yang logis dan bentuk formulir kerja, dokumen dan dokumentasi, serta cara pencatatan yang standar. Sistem ini didesain berdasarkan loops, ruang lingkup organisasi, volume dan kompleksitas transaksi serta kualitas dari sumber daya manusia bank. Masing-masing dari hal tersebut sangat menentukan dalam perancangannya. Keinginan untuk melayani dengan sebaik-baiknya dan disertai keamanan transaksi menjadi fokusnya. Yang ketiga, ada praktek-praktek yang sehat. Praktek-praktek yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Praktek yang sehat ini bentuknya yang paling gampang dilihat adalah adanya mekanisme kerja yang objektif dan berdasar pada kebijakan manajer yang rasional, yang sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya adalah praktek joint custody atau dual custody, yaitu aset bank yang sangat berharga atau mudah liquid disimpan dengan penguasaan kuncinya oleh 2 orang atau lebih yang berbeda. Hal ini bisa dilakukan untuk uang tunai, banknotes, dokumen berharga, cek, billet, deposit,
dan sebagainya. Tempat penyimpanannya adalah vault atau khazanah yang bangunannya sudah didesain sedemikian rupa kokohnya. Pintunya terbuat dari besi baja yang kuat, dilengkapi kombinasi angka rahasia, kunci dan anak kuncinya. Di samping pintu vault itu ada pintu jelajah seperti pintu penjara yang juga dilengkapi dengan kunci. Di dalam vault ada lemari besi yang juga dilengkapi dengan kombinasi rahasia serta kuncinya. Pembagian penguasaan angka kombinasi rahasia dan kunci ini dilakukan oleh officer bank yang berbeda dan ditetapkan dengan surat keputusan formal dari pemimpin. Cabangnya dan bukti serah terima adapun duplikat kunci serta duplikat angka rahasia untuk mengamankan disimpan pada vault atau khazanah di tempat terpisah. Bisa di kantor cabang bank lain ataupun di Bank Indonesia. Duplikat hanya bisa dibuka dengan dual control will dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya, mandatory vacation, yaitu cuti bagi personil bank pada umumnya diartikan sebagai hak dari seorang karyawan. Namun, dari sudut pengendalian, cuti merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat keharusan adanya petugas pengganti yang melakukan tugas-tugas personil yang cuti tersebut. Sehingga bila ada kekurangan atau mungkin juga bila terjadi kecurangan yang dilakukan, bisa juga langsung diketahui atau diperbaiki. Bagi personil bank pada unit-unit kerja tertentu, bahkan tidak diperkenankan untuk datang ke kantor atau membantu kerja selama cutinya berlangsung. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan personil yang cuti melakukan transaksi tertentu. Untuk prosedur-prosedur yang dianut bank harus memuat langkah-langkah seperti yang pertama, ada maker, si pembuat analisis atau transaksi dokumen. Yang kedua, ada checker. Checker adalah yang melakukan cek atas kebenarannya. Yang ketiga atau yang terakhir, ada approval, pembuat persetujuan atas kegiatan itu. Konsep maker, checker, approval yang sudah saya katakan tadi, transaksi bank bukan hanya harus dalam bentuk terbaginya kegiatan tersebut dalam bentuk manusia ataupun struktur organisasinya. Namun, proses ini perlu dilakukan oleh para staf, karyawan maupun officer, dan manajemen bank masing-masing secara individu. Agar tercapai kualitas dari pekerjaan yang baik, artinya setiap personil apabila melakukan tugasnya akan berfungsi sebagai maker, si pembuat, dan melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai. Setelah selesai, sebelum menyerahkan laporan kepada atasannya, dia harus bertindak sebagai checker. Setelah yakin benar, dia melakukan approval, si pembuat persetujuan atas kegiatan ini. Atasannya melakukan fungsi maker, checker, approval yang serupa dilakukan berlaku bagi si penyelia. Nah, sehingga akan tampak adanya unsur memberi persetujuan atas suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pencatatan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, penyimpanannya. Yang jelas, konsep ini perlu dilandasi oleh etikat yang baik daripada pengurus, manajemen, dan karyawan bank. Prinsip-prinsip
pengembangan sistem pengendalian internal bank yang keempat adalah kualitas pegawai yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Artinya, dalam menempatkan pegawai dalam jabatan tertentu, perlu diperhatikan kesesuaian antara jabatan dengan kemampuan personil yang bersangkutan. Ada jenis-jenis yang beresiko tinggi sehingga menuntut tanggung jawab yang tinggi pula. Untuk itu, dibutuhkan orang yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut. Pihak manajemen bisa merekrut pegawai baru atau melakukan pelatihan jika sumber daya manusia yang ada tidak memenuhi kualifikasi. Apabila tuntutan jabatan perlu kualifikasi yang lebih tinggi, bisa dilakukan peningkatan dengan training ataupun cara-cara lainnya. Misalnya dengan yang pertama ada penyempurnaan sistem pengendalian. Sistem pengendalian di sini menyangkut sistem pengendalian internal maupun audit internal. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pengendalian diperlukan agar pengawasan berjalan secara otomatis, sehingga perbaikan yang terjadi berjalan secara otomatis pula. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian terpadu menjadi sangat penting. Cara yang kedua adalah keefektifan tindak lanjut, yaitu pengawasan tidak akan efektif apabila penyimpangan yang terjadi tidak dilakukan langkah perbaikan atau koreksinya. Langkah-langkah yang terbaik adalah pada saat segera diketahuinya ada penyimpangan. Karena itu, early warning system di dalam setiap pekerjaan harus berfungsi secara baik dan setiap saat dilakukan evaluasi keefektifannya. Tidak efektifnya atau tidak adanya tindak lanjut dalam kegiatan pengawasan akan berakibat buruk pada kegiatan bank lainnya, yang pada akhirnya akan menurunkan wibawa manajemen dan mendorong pada organisasi yang tidak efektif pula. Nah, cara yang terakhir yaitu pemanfaatan hasil-hasil audit. Temuan hasil audit, baik intern maupun ekstern, pada hakikatnya merupakan pendorong untuk lebih berfungsinya sistem pengendalian internal dalam setiap unit kerja di bank. Temuan pemeriksaan ini banyak bersifat represif di samping preventif. Karena tindak lanjut sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil audit saat ini sudah diberi landasan oleh Bank Indonesia. Dengan terbitnya SPFA-IB dan terutama keberadaan lembaga Dewan Audit sebagai unsur utama dinamisator pelaksanaan kerja dan auditor intern dan ekstern. Pokok sistem pengembangan pengendalian intern yang kedua adalah membina manusia. Membina manusia dalam organisasi, apalagi organisasi dalam bank, merupakan pokok terpenting. Unsur pengendalian yang sangat mendasar adalah masalah kualitas manusianya atau sumber daya manusianya. Di sini ada beberapa hal penting yang menyangkut hal berikut. Yang pertama, ada peningkatan mutu kepemimpinan. Peningkatan mutu kepemimpinan atau pengetahuan, keahlian, perilaku, dan pengalaman, serta kemampuan supervisi.
dapat ditingkatkan dengan cara pelimpahan wewenang serta pertanggungjawaban kerja yang jelas. Di samping itu, perlu dilakukan pembinaan atas keterampilan manajerial yang bisa dilaksanakan dengan cara memberi teladan atau melalui pelatihan intern maupun kursus-kursus atau pelatihan di luar bank. Sedangkan masalah perilaku bisa dibina baik melalui teladan seperti di atas yang sudah saya omongkan tadi, atau juga melalui jalur-jalur pembinaan kerohanian untuk setiap individu insan bank. Yang kedua, keterbukaan hubungan kerja dan pendekatan. Dalam hal ini yang terpenting adalah penetapan sasaran tim, sehingga setiap orang menghargai kinerja tim dan terlibat dalam kerjasama tim dalam satu unit kerja. Interdivisional meeting, yaitu kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill, yaitu mengembangkan keahlian memecahkan masalah, mengembangkan keahlian memecahkan masalah, mengembangkan manajemen skill training atau leadership, delegation, dan coaching, menerapkan atau penilaian atas prestasi dan kemampuan kerja pegawai bank atau kondite yang terbuka. Yang ketiga ada mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi. Sikap mawas diri, disiplin pribadi, dan tidak kolusi bisa terbentuk dan terbina dalam suatu organisasi yang memungkinkan berkembangnya pribadi setiap orang untuk selalu melakukan introspeksi secara terbuka. Untuk itu, keputusan-keputusan manajemen dalam tingkat tertentu perlu diketahui latar belakangnya, sehingga aspek keterbukaan menjadi sangat penting. Yang keempat, peningkatan motivasi dan pembinaan personil. Peningkatan motivasi merupakan awal dari pengembangan dan pembinaan setiap personil bank. Motivasi setiap pegawai perlu diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bank. Untuk itulah pembinaan personil diarahkan. Yang kelima, peningkatan etos kerja. Kehadiran seseorang pegawai di kantor tidak cukup memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja dengan baik. Apalagi kalau yang bersangkutan seringkali tidak masuk kerja atau terlambat. Dalam hal ini, etos kerja memainkan peran penting. Etos kerja tumbuh dari latar belakang pribadi yang bersangkutan, namun bisa pula dibina dari intern bank. Etos kerja pegawai yang mau dengan gigih bekerja untuk bank perlu selalu ditumbuh kembangkan. Pada hakikatnya, dengan bekerja gigih disertai dengan semangat yang tinggi, selain bermanfaat bagi bank, juga memberi kepuasan pada pribadi personil bank itu sendiri. Sebagai insan Pancasila, hal ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bekerja juga mengandung makna religi
dan makna amal saleh. Lebih jauh lagi, setiap insan bank seyogianya selalu merasakan dalam pengamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pengawasan bukan hanya melekat, tapi justru tumbuh dari hati nurani yang paling dalam. Dalam kaitannya dengan pembinaan manusia ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktivitas personil bank di luar kantor. Aktivitas ini bisa bermakna positif bila menunjang kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas positif yang bisa dilakukan personil bank, misalnya menjadi klub bank, organisasi profesi bank, perkumpulan olahraga, dan lembaga sosial. Namun, kegiatan di luar bank bisa berdampak negatif. Jadi ada positif negatif. Meskipun pada awalnya kelihatan menguntungkan bank, misalnya bila personil bank melakukan bisnis dengan nasabah atau pihak lain dengan memanfaatkan bank. Ini seringkali terjadi apabila timbul masalah. Banklah yang akan menjadi korban. Selain itu, konsentrasi personil bank yang melakukan bisnis pribadi akan terpecah sehingga sulit membenarkan hal ini. Nah, yang kedua, ada mutasi atau rotasi personil. Dari sudut pengawasan, mutasi atau rotasi memiliki peran strategis bila personil bank ditempatkan dalam pekerjaan yang sama yang secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Ia akan merasa jenuh. Akibatnya, prestasi kerjanya akan merosot. Selain itu, mutasi atau rotasi personil dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang personil yang lebih lama menempati pekerjaan tertentu dan mengetahui seluk-beluknya bisa saja melakukan kecurangan. Misalnya, menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau berkolusi dengan nasabah. Mutasi dan rotasi harus direncanakan secara tertib. Dikarenakan di samping menghindari kejenuhan, banyak manfaat yang diperoleh, yaitu penyegaran, menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan baru. Jika personil bank tersebut bisa mengambil sisi positifnya, akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pembahasan sistem pengendalian pengembangan intern bank yang ketiga ada aspek budaya. Aspek budaya atau kultur selain mendorong organisasi berjalan dengan baik, bisa menjadi hambatan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, perlu dihilangkan rasa ewoh atau pekewuh, sungkan menyampaikan hal-hal yang jelek, negatif, atau tidak menguntungkan baik kepada atasan maupun bawahan. Kurang beraninya menegur bila ada hal yang menyimpang, baik yang sudah efektif maupun yang masih potensial untuk menjadi hal yang kurang baik. Jadi perlu ketegasan saling menegur apabila ada hal yang jelek atau negatif tersebut.
Yang kedua, perlu dihilangkan persepsi negatif tentang pengawasan, audit, kontrol, atau pengamanan. Untuk menghilangkan persepsi negatif yang tadi, maka kegiatan pengawasan, audit, ataupun pengamatan atau pengamanan janganlah dilihat dari satu sisi saja dan dipertentangkan dengan pelayanan. Banyak anggapan bahwa bila pengawasan meningkat akan mengakibatkan pelayanan berkurang. Atau sebaliknya, anggapan ini sangat salah, mengingat dalam aplikasinya sering ditemukan hal seperti ini. Adapun yang benar adalah setiap peningkatan pelayanan nasabah harus juga diikuti dengan peningkatan kegiatan audit. Pengawasan nasabah harus juga diikuti dengan peningkatan kegiatan audit, pengawasan ataupun pengamanan, sehingga setiap jenis pelayanan yang diberikan bank selalu dalam kondisi efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman, dan tertib. Contohnya adalah bank ingin melayani nasabah untuk transaksinya selama 24 jam secara terus-menerus. Maka tentu bank akan mengevaluasinya secara dalam. Contohnya adalah apabila bank ingin melayani nasabah untuk melakukan transaksi selama 24 jam terus-menerus, maka tentu bank akan mengevaluasi secara mendalam sebelum menerapkannya. Apabila dievaluasi secara mendalam, tentu akan ada beberapa pilihan. Apakah memang akan dibuka kantornya selama 24 jam terus-menerus, atau akan memasang mesin ATM agar bisa melayani dengan baik. Apabila diputuskan memasang mesin ATM, tentunya perangkat teknologi ini perlu dikuasai pemahaman dan pengelolaannya oleh personil bank yang meliputi seluruh aspeknya, termasuk aspek keamanan dan pengawasan. Yang ketiga, perlu ditingkatkan dan dipeliharanya rasa ikut tanggung jawab. Rasa bertanggung jawab ini bisa ditumbuhkan dari rasa ikut memiliki, bahwa personil bank yang merupakan kekayaan utama bank perlu dihargai kerjanya. Prestasinya, apabila masih ada kekurangan, rasa tanggung jawab atas mengangkat prestasi personil itu untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat, harus dijauhkan sikap ABS. Nah, sikap ABS atau disingkat menjadi asal Bapak senang, sikap apatis dan negatif. Sikap ini merupakan penghambat dari berkembangnya sistem peringatan dini atau bahasa Inggrisnya Early Warning System. Dalam pelaksanaan manajemen bank, justru sistem peringatan dini atas segala kegiatan bank sangat penting untuk menyelamatkan bank agar tidak terjerumus dalam keadaan yang dikehendaki. Untuk menghindari hal ini, rasa bertanggung jawab perlu ditingkatkan dan ditunjang oleh sistem dan prosedur pelaporan yang objektif. Yang terakhir atau yang kelima, perlu
selalu dipelihara suasana lingkungan kerja yang mendorong gairah kerja. Suasana kerja sangat banyak bergantung pada berbagai faktor. Misalnya, gaya manajemen. Gaya manajemen yang sehat dan ketegasan dan objektivitas dalam memberikan penghargaan atau hukuman terhadap SDM atau sumber daya manusia akan sangat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan bergairah. Sarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan kelima hal yang sudah saya sebutkan tadi, seperti adanya visi dan misi perusahaan yang terhayati dan dijabarkan. Dengan pembentukan organisasi, penempatan personil yang tepat, perencanaan karir, penggajian, pengembangan sistem dan prosedur, jenis bisnis bank yang ditangani, dan orientasinya. Di samping itu, alat-alat komunikasi intern lainnya yang menunjang tercapainya tujuan bank akan tumbuh dan berkembang, seperti klub-klub profesi, forum diskusi, media komunikasi, newsletter, dan pengajian. Semua sarana ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pengendalian yang handal. Pengembangan sistem pengendalian intern yang terakhir atau yang keempat adalah indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Pelaksanaan sistem pengendalian di lingkungan bank memerlukan komitmen dari semua pihak. Mengingat semua jajaran akan terlibat secara langsung. Dalam praktek, hal ini sudah lama berjalan di banyak bank. Konsep yang diuraikan dalam buku ini atau buku dari Cukri Petawaf merupakan dinamisator dari yang sudah ada selama ini. Sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian, bisa dilihat antara lain: yang pertama, menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. Yang kedua, menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. Yang ketiga, berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. Yang kelima, meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keenam, meningkatnya efisiensi pelayanan bank. Yang ketujuh, meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan prestasi dan produktivitas kerjanya. Dan yang ke-8, yang terakhir, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. Nah, skema yang sudah saya perlihatkan tadi adalah skema sistem pengendalian total. Skema tersebut menggambarkan secara singkat bagaimana membangun sistem pengendalian yang berpola pada daur PDCA. PDCA adalah Plan, Do, Check, Action. Dan lihatlah pada kolom step-nya. Step ini dilakukan oleh segenap organisasi dalam bank, baik level top management, middle management, dan lower management. Dan lihatlah pada baris pertamanya.
Bagaimana sistem ini berjalan? Top manajemen berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik intern dan ekstern banknya, merumuskan presiden letter dalam angka pengembangan banknya. Dan ekstern banknya merumuskan lebih jauh pada rencana jangka panjang, misalnya 5 tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi pengembangan sistem pengendalian intern bank yang berisi tentang mengembangkan sistem dan indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian. Mohon maaf bila ada salah kata atau maupun kekurangan pada penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.